wabarakatuh. Saya Trisna Rahmiatun, mahasiswa IAIN Pekalongan jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, akan mempersembahkan sebuah video tentang proses konseling individual dengan teknik client center. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Silakan duduk. Ya. Sebelumnya dengan Mbak siapa ya? Ya, saya Mbak Aini. Oh iya, perkenalkan nama saya Trisna. Mbak bisa panggil saya Bu atau Mbak, ya, senyamannya Mbak Arini aja. Mbak Arini, Saya lebih nyaman manggilnya Mbak Trisna. oh iya, baik, sekarang seperti itu. Sebelumnya Mbak Arini datang ke sini sama siapa ya? Sendirian? Oh, iya. Sebelumnya Mbak Arini pernah melakukan proses konseling? Belum pernah. Terus Mbak Arini tahu apakah itu konseling? Tidak tahu Mbak Trisna. Ya, jadi konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien. Nah, di sini konselornya saya dan Mbak Arini sebagai klien saya ya. Terus dalam konseling sendiri itu terdapat 3 asas. Ya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi nanti selama Mbak Arini menceritakan masalahnya kepada saya, Mbak Arini tenang saja, masalah Mbak Arini akan saya jaga kerahasiaannya dan hanya saya, Mbak Arini dan Allah yang tahu. Terus yang kedua ada asas kesukarelaan. Nah, Mbak Arini datang ke sini atas kemauan sendiri atau dipaksa atau bagaimana Mbak? Kemauan sendiri. Alhamdulillah kalau seperti itu ya. Jadi nanti akan mempermudah proses konseling kita ya Mbak. Nah, yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Jadi nanti pada saat Mbak Arini bercerita kepada saya, Mbak Arini harus terbuka sama saya, tidak ada yang ditutup-tutupin ya Mbak Arini. Bisa dipahami Mbak Arini? Ya, Mbak. Jadi karena hari ini saya ada rapat, jadi nanti kita sepakati ya proses konseling kita 10 menit saja ya Mbak, nanti bisa dilanjutkan di lain hari lagi. Bagaimana Mbak dari paparan yang tadi saya jelaskan tentang apa itu konseling, asas-asas konseling, nah Mbak Arini apakah bisa dipahami? Ya, saya paham. Ya, jadi bagaimana kalau kita mulai proses konselingnya? Saya mempunyai masalah. Jadi saya kan ini umurnya 21 tahun. Nah, itu berarti menginjak masa dewasa awal. Nah, seringkali sebelum tidur saya kepikiran tentang membayangkan seseorang di mana saya didekati oleh 3 orang laki-laki. Nah, dari ketiga itu mempunyai karakter yang berbeda tentunya. Di situ saya bingung sekali mau memilih siapa di antara 3 itu. Nah, terkadang hati kita itu berbolak-balik seperti itu. Misalkan pada hari ini saya memilih A, tapi besok saya memilih B. Terus pada hari ketiga saya memilih C seperti itu. Nah, di sini dengan datangnya saya menghadap Mbak Trisna supaya hati saya tenang, bisa bercerita dengan Mbak Trisna, terus barangkali Mbak Trisna mempunyai solusi terbaik buat saya seperti itu. Oh iya, jadi Mbak Arin sekarang pada usia 21 tahun ini didekati dengan 3 orang laki-laki itu. Nah, terus Mbak Arin merasa bingung memilih di antara 3 itu. Nah, terus Mbak Arin datang ke sini untuk sharing sama saya ya, seperti itu. Terus Mbak Arin apakah mempunyai perasaan yang sama dengan ketiga laki-laki itu? Perasaan? Ya, jelas ada. Ketiga itu Mbak Arin mempunyai perasaan cinta, sayang, atau hanya sebatas teman? Ya, terkadang yang pertama itu yang saya ada satu, yang memang satu dan yang satu itu masih itu loh diambang kegalauan. Seperti itu. Jadi Mbak Arin tuh belum pasti ya sayangnya sama siapa dan cintanya sama siapa, belum jelas lah, ibaratnya masih sama-sama gitu kan, masih ragu.
Jadi mungkin saya bisa membantunya dengan membandingkan tiga orang laki-laki itu ya Mbak. Tiga orang laki-laki itu kan berarti Mbak Arin udah kenal sejak lama? Teman dekat Mbak Arin sebelumnya atau? Ya, teman dekat. Jadi kan setiap orang itu kan pasti ya wajar juga Mbak mempunyai apa namanya sifat bingung ataupun galau dalam memilih pasangan, apalagi di usia Mbak Arin yang masih 21 tahun ini kan masih dalam masa mencari pasangan ya untuk dijadikan suami Mbak Arin. Nah mungkin dari ketiga laki-laki tadi mungkin Mbak Arin bisa menuliskan kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing laki-laki itu ya Mbak. Ketiga-tiganya cukup satu saja atau satu apa? Yang kelebihan satu. Oh ya, boleh. Yang selama ini Mbak Arin kan merasa dekat dengan ketiga laki-laki itu. Nah, Mbak Arin mungkin bisa tahu karakternya bagaimana, terus sifat-sifat mungkin sifatnya sedikit paham bagaimana. Ya, saya terus dulu ya. Iya, silakan Mbak Arin. Ini berarti cukup satu saja ya. Iya, kelebihan dan kekurangannya. Lalu menurut Mbak Arin di antara ketiga ini yang menurut Mbak Arin baik mana? Kalau saya pribadi milih yang A. Mbak Arin yang baik di antara ketiga laki-laki ini ya Mbak, setelah Mbak mungkin kenal lama gitu ya, di antara laki-laki ini yang kenal paling lama sama Mbak Arin yang mana? Kalau yang kenal lama itu yang A. Yang A. Kira-kira udah berapa tahun Mbak Arin? Berarti ini berapa tahun ya? Sejak 2000 berapa? 2017. Berarti ini 5 tahun. 5 tahun. Baik. Lalu Mbak Arin merasa bahwa Mbak Arin tuh bingung ya untuk memilih di antara ketiga ini. Menurut Mbak Arin, apa yang sudah Mbak Arin lakukan dalam mungkin dengan cara mungkin Mbak Arin menanyakan kepada teman-temannya si ini bagaimana sifatnya sama temannya atau bagaimana mungkin? Kalau menanyakan ke teman-teman tentunya sudah, karena kan yang saya ketahui itu kalau memilih pasangan kita harus mencari tahu seluk-beluknya dari calon kita. Nah, dari ketiga ini yang menurut saya hasil dari nanya ke teman-temannya, tetangganya dan lain-lain itu yang B, yang ini, yang B itu terlalu kanak-kanakan gitu, belum dewasa. Terus yang C dewasa, tetapi terkadang kalau saya dekat dengan laki-laki itu cemburu, tetapi nggak over banget sih cemburunya. Seperti itu. Jadi menurut Mbak Arin, ketiganya ini memiliki sifat yang berbeda ya. Tapi untuk saat ini mungkin Mbak Arin memilih yang mana? Ini ya tadi ya. Iya, memilih yang A. Cuma terkadang masih ada kekurangannya, masih melihat kekurangan. Kriteria calon memilih pasangan menurut Islam. Ya, jadi yang saya ketahui dalam memilih calon suami tentunya itu baik, tetapi di sini saya bingung batasnya, maksudnya baik dalam hal apa seperti itu. Soalnya baik itu masih universal, belum dikhususkan dalam kategori. Ya, tadi yang Mbak Arini pilih kan yang ini, Mas ini ya yang pertama. Menurut Mbak Arini bagaimana agama Mas ini? Agamanya maksudnya sholat, baiklah, ngaji sholat dengan ngaji. Terus bagaimana sosialisasinya dengan masyarakat atau dengan masyarakat itu bagaimana?
yaitu apa yang namanya sangat sangat mau bisa berkeinginan ingin dekat dengan tetangga-tetangganya, dengan masyarakat. Jadi itu sangat bersosialisasi gitu. Baik ya, di dalam masyarakat, hubungan dengan masyarakat baik ya Mbak. Oke. Lalu pada saat kita bingung memilih sesuatu atau galau, contohnya seperti Mbak Arini ini dalam memilih ketiga pasangan ini, Mbak Arini merasa bingung. Nah, di sini Mbak Arini bisa melakukan sholat istikharah ya Mbak. Nah, itu untuk membuat Mbak Arini menjadi tenang. Nah, bagaimana Mbak Arini nanti dapat disimpulkan proses konseling pada hari ini, yaitu Mbak Arini tadi sudah menuliskan sifat atau kelebihan dan kekurangan dari ketiga ini, dan Mbak Arini merasa care atau sreg dengan si A ini ya. Namun Mbak Arini juga masih bingung dalam kondisi fisiknya ya, maksudnya yang mungkin karena kriteria Mbak Arini atau apa, namun Mbak Arini lebih condong ke agamanya yang bagus dan sosialisasi dengan masyarakatnya bagus, seperti itu ya Mbak Arini. Jadi nanti untuk keputusan Mbak Arini mungkin biar nanti Mbak Arini juga merasa tenang dan merasa lega, nanti Mbak Arini bisa melakukan sholat istikharah itu ya Mbak Arini. Nah, kira-kira Mbak Arini akan melakukan sholat istikharah apa? Insya Allah nanti malam Mbak Trisna. Oh iya, itu syukur. Nah, berhubung waktunya tadi yang kita sepakati adalah 10 menit dan saya hari ini kebetulan ada janji, Mbak Arini, proses konseling ini kita akhiri ya. Sebelum diakhiri, saya ingin tanya kepada Mbak Arini, apakah setelah melakukan proses konseling ini bagaimana perasaan Mbak Arini? Ya, yang awalnya campur aduk sekarang sudah lumayan tenang. Iya. Soalnya sudah melakukan semuanya, terus Mbak Trisna juga sudah mendengarkan dengan baik, lalu memberikan solusi yang baik juga buat saya. Dan nantinya insya Allah akan saya lakukan nantinya. Iya, seperti itu Mbak Arini. Mungkin cukup sekian ya Mbak Arini. Nanti kalau misalkan Mbak Arini ingin datang ke sini lagi, Mbak Arini bisa, nanti kita bisa tukar nomor WA ya Mbak Arini. Nanti kita bisa sepakati kapan kita akan bertemu lagi ya. Seperti itu ya Mbak Arini. Mungkin sebelumnya mohon maaf ya apabila selama proses konseling ini mungkin ada yang membuat Mbak Arini tidak serak dengan saya. Kenapa? Saya mohon maaf ya Mbak Arini. Sekian ya Mbak Arini. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya Mbak. Video proses konseling individu dengan menggunakan teknik Client Center. Terima kasih. Semoga video itu bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.